Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Fadila Aziza Azan dan beberapa teman saya. Saya Ahmad Zamroni. Saya Zaid Salman Saifullah. Saya Fausya Ferawati. Saya Intana Syifa. Saya Ika Fatimatun Aziza. Saya Mustafa Tona. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul TPAJK. Pertama, definisi TPAJK. Munculnya berbagai teknologi digital merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang makin hari menjadi semakin canggih dan tidak ada habisnya dari perkembangan media-media yang menarik dalam pembelajaran. Jadi untuk itu dunia pendidikan butuh yang namanya upaya peningkatan kemampuan guru dalam mengelola dan mengimplementasikan media untuk menjadi sarana penunjang lancarnya suatu pembelajaran. TPAJK, Teknologi Pedagogil, Content Knowledge adalah sebuah kerangka kerja yang menggabungkan 3 komponen utama dalam pendidikan: pengetahuan konten, content knowledge, CK, pengetahuan pedagogis, pedagogil knowledge, PK, dan pengetahuan teknologi knowledge, TK. TPAJK dirancang untuk membantu guru dalam memahami dan mengintegrasikan ketiga aspek ini secara efektif dalam proses pembelajaran. 1. Content knowledge, TK, pengetahuan tentang materi atau konten yang diajarkan. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan praktik dalam disiplin ilmu tertentu. 2. Pedagogical knowledge, PK, pengetahuan tentang metode dan strategi pembelajaran. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana siswa belajar, berbagai pendekatan pengajaran, dan cara menilai pemahaman siswa. 3. Teknologi knowledge, TK, pengetahuan tentang teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. PPAJK menekankan pentingnya interaksi antara ketiga komponen ini. Guru yang memiliki PPAJK yang baik dapat merancang menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dalam integrasi teknologi secara tepat untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran konten. Dengan demikian, TPAJK menjadi kerangka pengetahuan yang penting bagi guru di abad 21, terutama dalam konten pendidikan yang semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Pengaruh pengetahuan konten knowledge atau CK terhadap pengetahuan pedagogis, konten pedagogical, contents knowledge, PCK, dan TPAJK, technological pedagogical contents knowledge. Yang pertama, pengaruh CK terhadap PCK. Dasar untuk strategi pengajaran. Pengetahuan konten yang kuat memungkinkan guru untuk memahami materi yang diajarkan secara mendalam.
Yang kedua, penyesuaian metode pengajaran. Dengan memiliki CK yang baik, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka sesuai dengan karakteristik konten. Yang kedua, pengaruh CK terhadap TPA-CK. Integrasi pengetahuan. CK berkontribusi pada pengembangan TPA-CK dengan memberikan konteks yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dan pedagogik. Yang kedua, penerapan teknologi yang efektif. Pengetahuan konten yang mendalam memungkinkan guru untuk menerapkan teknologi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, integrasi antar CK, PCK, dan TPA-CK. Saling mendukung. CK, PCK, dan TPA-CK saling mendukung satu sama lain. CK yang kuat meningkatkan PCK, yang pada gilirannya memperkuat TPA-CK. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Pengembangan profesional. Untuk meningkatkan TPA-CK, guru perlu terus mengembangkan CK dan PCK mereka. Pelatihan dan pengembangan profesional yang berfokus pada peningkatan pengetahuan konten dan pedagogis dapat membantu guru dalam mengintegrasikan teknologi secara lebih efektif dalam pengajaran mereka. Secara keseluruhan, pengetahuan konten CK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan pengetahuan pedagogis. Kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten dalam proses pembelajaran, logika, konten knowledge. Berikut adalah beberapa kemampuan yang perlu dimiliki oleh guru, yaitu 1. Knowledge atau CK, 3. Technological knowledge atau TK, 4. Pedagogical content knowledge atau PCK, 5. Technological content knowledge atau TCK, 6. Teknologi pedagogical knowledge atau TPK, 7. Teknologi pedagogical content knowledge atau TPACK. Yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan pendekatan TPACK di kelas, terutama dalam konteks pembelajaran, meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, pemilihan teknologi yang tepat. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan teknologi. Yang ketiga, pengembangan rencana pembelajaran (RPP). Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Yang kelima, resistensi terhadap perubahan. Yang keenam, keterampilan pedagogis. Yang ketujuh, kesiapan siswa. Yang kedelapan, evaluasi dan penilaian. Kemudian ada peran guru dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif dengan pedagogi dan konten yang diajarkan untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar. Peran guru dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif dengan pedagogi dan konten yang diajarkan sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Berikut adalah beberapa aspek dari peran tersebut. Yang pertama, pemahaman. Guru harus memahami kerangka kerja teknologikal, pedagogical, and content knowledge yang mencakup pengetahuan tentang teknologi pedagogi dan sesuai, seperti perangkat lunak pembelajaran, aplikasi interaktif, dan media sosial untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik. Yang ketiga ada strategi pembelajaran yang inovatif. Guru harus
menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan interaktif seperti pembelajaran berbasis dan penggunaan seragam. Guru harus menggunakan berbagai aspek penilaian untuk mengevaluasi pemahaman siswa, termasuk penilaian formatif dan sumatif yang memanfaatkan teknologi. Kelima, pengembangan keterampilan abad 21. Dengan mengintegrasikan teknologi, guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan abad 21 seperti komunikasi. Selanjutnya ada penerapan TPAJK dalam pembelajaran PAI. Penerapan TPAJK pembelajaran PAI dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategi yang mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten. Berikut adalah penerapan TPAJK dalam pembelajaran PAI dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategi yang mengintegrasikan teknologi, pedagogik, dan konten. Berikut adalah beberapa cara penerapannya. Yang pertama, ada perencanaan pembelajaran. Yang kedua, ada penggunaan sumber daya digital. Yang ketiga, ada metode pembelajaran interaktif. Yang keempat, ada evaluasi dan umpan balik. Yang kelima, ada pengembangan keterampilan digital. Yang keenam, ada adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Implementasi TPAJK dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, penggunaan teknologi dan pembelajaran. Dalam konteks PAI, guru dapat memanfaatkan berbagai alat teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi pembelajaran interaktif, dan platform online untuk menyampaikan materi. Misalnya, menggunakan video yang menjelaskan konsep-konsep dasar dalam PAI, seperti nilai-nilai budi pekerti yang dapat diakses oleh siswa kapan saja. Yang kedua, desain pembelajaran yang efektif. Dengan mengintegrasikan teknologi, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Misalnya, menggunakan kuis online atau forum diskusi, di mana siswa dapat berdiskusi tentang tema-tema PAI, seperti etika berbusana dalam Islam, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar berbasis TPAJK. Guru perlu mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kerangka TPAJK, yang mencakup pemahaman mendalam tentang konten PAI, metode pembelajaran yang efektif, dan penggunaan teknologi yang tepat. Dalam penelitian yang dilakukan, bahan ajar berbasis video pembelajaran PAIBP telah terbukti meningkatkan semangat belajar siswa dengan persentase 95% dari angket yang diberikan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru. Agar implementasi TPAJK berhasil, penting bagi guru untuk mendapatkan pelatihan dalam penggunaan teknologi dan metodologi pengajaran yang inovatif. Ini termasuk memahami cara mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran PAI secara efektif. Yang kelima, sesuai evaluasi dan umpan balik. Setelah implementasi, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengguna TPAJK dalam pembelajaran PAI. Umpan balik dari siswa dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan lebih lanjut bahan ajar dan metode pengajaran yang digunakan. Dengan langkah-langkah ini, implementasi TPAJK dalam pembelajaran PAI tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga menumbuhkan semangat belajar yang lebih tinggi. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.